Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Aduh, hari ini sangat bahagia banget ya, karena ya ada seseorang yang ingin mendekati si Sagittarius, dan tapi si Sagittarius tuh masih cuek gimana, ataupun si Sagittarius tuh tiba-tiba berubah sifat lah gitu kepada kamu. Cie, panik ya. Oh, kalau gitu tenang aja, karena kali ini aku akan memberikan tips buat kalian, ataupun cara bagaimana sih kalau si Sagittarius tuh tiba-tiba berubah mood di jalan, terus apa sih penyebabnya. Jadi mungkin akan cukup sedikit membantu ya. Jadi ya ini agar kalian tahu aja sih, tapi kalau kalian mau pakai boleh, kalau kalian mau cari cara sendiri juga boleh, itu terserah kalian ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, setelah iklan yang berikut ini dulu dah. Sebagai bersamaku Ega Pratama di channelku, tentunya seperti biasanya Ega Pratama Official. Oke, sebelum masuk ke materi pembahasannya, seperti biasanya aku ingin nyapa dulu ke kalian para sahabat-sahabat Sagittarius, para senior Sagittarius di luar sana, dan para saudara-saudaraku Sagittarius di luar sana. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga banyak umur, semoga lancar rezekinya, semoga yang lagi diberi ujian, cobaan, lagi sakit, lagi kena musibah, lagi ada masalah, semoga cepat diberikan jalan keluarnya dan diberikan kesembuhan. Amin Allahumma amin. Sagittarius, kalian tuh memang bener-bener apa ya, bisa dibilang kalau sesama Sagittarius tuh usil ya. Kalau sesama si Sagittarius ya, kalian tuh tipikal zodiak yang paling usil. Tapi kalau bukan zodiak si Sagittarius, kalian tuh bener-bener misterius banget, sehingga orang yang ingin PDKT ke kamu itu susah banget sih. Kenapa sih? Kamu tuh selalu berubah-ubah mood kamu tuh. Kamu tuh selalu membuat orang lain tuh bingung. Kadang orang berpikir kalau kamu menghindar itu berarti orang itu telah melakukan kesalahan. Padahal belum tentu juga gitu loh. Emang si Sagittariusnya aja sih suka bener-bener menguji ya. Zodiak si Sagittarius itu zodiak Sagittarius itu tipikal zodiak yang suka menguji juga ya. Jadi untuk kalian yang lagi dekat dengan si Sagittarius, cobalah untuk memahami itu. Jika kalian dicuekin tiba-tiba ataupun si Sagittarius berubah sifat, mungkin ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Jadi temaku kali ini adalah solusi. Oke, tema solusi kali ini gimana sih bang caranya kalau orang yang kita PDKT-in tiba-tiba berubah ya. Ini khusus zodiak Sagittarius ya. Tiba-tiba berubah, tiba-tiba kok dingin banget sih bang, tiba-tiba kok ngilang tanpa jejak gitu loh. Ya sebenarnya sih mudah-mudah gampang ya menurut aku, karena menurut si Sagittarius ada sesuatu hal yang membuat si Sagittarius itu mundur gitu loh. Oke, yang pertama ini ya, ini apa aku kasih bocorannya. Yang pertama, mungkin si Sagittarius menghargai seseorang yang ingin dekat dengan kamu, dan seseorang itu termasuk teman si Sagittarius juga. Jadi Sagittarius itu kalau zodiak yang nggak tegaan gitu loh. Dia tuh rela berkorban untuk kebahagiaan temennya, meskipun dia tuh suka dengan kamu sebenarnya ya. Jadi itu yang membuat dia tuh mundur tiba-tiba gitu loh. Jadi untuk kamu, terutama kamu yang suka dengan zodiak Sagittarius, terus kamu bener-bener suka dengan orang itu, janganlah terlalu dekat dengan banyak orang. Jadi kalau kamu lagi PDKT-an ya cukup satu dulu gitu loh. Kamu perjelas dulu hubungan kalian. Setelah itu kalau benar-benar bukan siapa-siapa ya berbelok atau pindah gitu loh. Jangan semua orang kamu terima, semua orang kamu welcome-in gitu loh. Dan kamu tuh nggak tahu si Sagittarius tuh tipikal zodiak yang benar-benar nggak enakan gitu loh. Apalagi sesuai perasaan dia gitu loh. Kalau dia merasa nggak tenang, nggak nyaman, ya udah Sagittarius tuh akan sejenak mundur dikit gitu loh.
Tapi bisa menjadi kemungkinan juga Sagittarius itu akan pergi gitu loh. Jadi itu yang pertama ya. Kamu pastikan dulu tentang hubungan kalian itu seperti apa, terus orang-orang yang dekatin kamu tuh tujuannya apa, biar si Sagittarius, biar cowok yang kamu suka itu nggak salah paham gitu lah. Oke? Yang kedua, pastikan kamu tidak menyembunyikan kebohongan. Karena meskipun menurut kamu tuh jago banget berbohong ataupun pintar banget berbohong, tapi namanya Sagittarius ya, nggak tahu angin dari mana, nggak tahu arah kutub angin dari mana, selatan kah, barat kah, timur kah, utara kah, itu pasti ada aja kode-kode alam yang membuat Sagittarius tuh tahu kalau kamu itu lagi berbohong, Bung. Jadi itu yang membuat si Sagittarius itu menghindar tiba-tiba gitu loh. Ya nggak salah sih menurut si Sagittarius. Karena si Sagittarius tipikal zodiak yang nggak suka dibohongin gitu loh. Karena kalau dia udah dibohongin dan dia masih terima kebohongan itu, dia akan membohongi kamu gitu loh. Terus kamu menyalin si Sagittarius. Kok kamu bohongin aku sih gini. Kok kamu tega banget sih? Lah, kan lu sendiri yang ngajarin. Kamu yang mengawali kebohongan. Kamu yang mengajari kebohongan. Jadi jangan salahkan si Sagittarius untuk berbohong ke kamu gitu loh. Ya, seperti aku pernah bilang, apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Jadi kalau kamu menanam kebaikan, kamu akan selalu diberikan kebaikan, hasil yang akan kamu tanam tadi. Tapi kalau keburukan ya udah, itu ya hasilnya ya. Jadi jangan pernah sekalipun berbohong. Ya sebisa mungkin jujur lah. Jujur kamu lagi dekat sama siapa, jujur kamu lagi jalan sama siapa. Toh si Sagittarius tuh akan memaklumi ketika si Sagittarius belum mempunyai ikatan yang serius dengan kamu ya. Tapi kalau udah ikatan udah serius terus kamu bohong sekali, 2 kali, tuh mati kamu. Bener mati ya. Awas, hati-hati ya. Sagittarius tuh tipikal zodiak. Ya elah. Momen menurut si Sagittarius tuh ada hal terpenting. Jadi kalau kamu berbohong sekarang tahun 2022, itu tahun 2030 pun dia masih ingat momen itu. Jadi jangan macam-macam dengan si Sagittarius. Ya gitulah si Sagittarius, entah kenapa gitu loh. Tapi kalau peristiwa ataupun momennya gak penting, itu mungkin seminggu 2 minggu udah lupa untuk Sagittarius gitu lah. Jadi ya gitu ya, jangan berbohong. Terus yang ketiga, ini sebenarnya 50-50 ya, antara si Sagittariusnya lagi nguji kamu atau emang si Sagittariusnya bisa dibilang insecure ataupun gak percaya diri. Insecure gak percaya diri kan? Ya itulah insecure ke kamu, membuat si Sagittarius tuh mundur gitu loh. Sagittarius tuh tipikal zodiak yang bener-bener bisa dibilang sisi dari Sagittarius ya, sisi lain dari Sagittarius yang mungkin kalian nggak tahu. Dia tidak pernah memaksakan apa yang dia tidak akan dia miliki. Dia tidak pernah memaksakan apa yang nggak pernah menjadi milik dia. Jadi misalnya kamu dekat dengan Sagittarius, terus Sagittarius itu insecure, kok kamu misalnya orang dari keluarga yang berada, kuliah di sekolah ternama di Indonesia, ataupun memiliki pekerjaan ataupun gaji di atas yang si Sagittarius tuh mungkin masih UMR ya, masih UMR ke bawah lah, cukupan lah, tapi kamu memiliki gaji yang lebih tinggi dari si Sagittarius, itu akan membuat si Sagittarius tuh berpikir 2 kali loh, bahkan 3 kali loh. Ya memang sih cinta, ketulusan tuh memang perlu, kejujuran tuh perlu, tapi realita juga kadang si Sagittarius memikirkan gitu. Derajat Sagittarius tuh menurut Sagittarius tuh lebih penting lah. Contoh ya, ini Sagittarius cowok ya. Sagittarius cowok itu lebih mementingkan harga diri, karena kalau meskipun kamu mendapatkan cewek yang mempunyai kedudukan tinggi dalam arti keuangan, terus karir ya, itu membuat Sagittarius cowok itu ketika belum menikahi orang itu atau menjalani hubungan dengan orang itu, dia cenderung ke udah netral gitu loh. Jadi dia nggak terlalu ngejar, nggak terlalu ngejauh. Jadi itu akan membuat kamu bingung gitu loh. Tapi kalau
kalau ada orang yang mendekati kamu dengan setara dengan kamu ya, itu akan membuat si Sagittarius insecure dan mundur secara tiba-tiba dan ataupun secara terang-terangan di depan kamu. Betul, jujur ya, itu sudut pandang Sagittarius ya. Jadi menurut aku bingung sih, menurut aku yuk, kalau Sagittarius tuh tipikal zodiak seperti apa sih Bang sebenarnya? Asik sebenarnya, asik banget. Sesusah apapun kamu, menurut Sagittarius kalau benar-benar ikatan itu penting ya, itu akan berjuang sih. Tapi kalau nggak penting ya bodoh amat. Sagittarius masa bodoh orangnya kalau emang bener-bener nggak penting. Dari circle pertemanan Sagittarius itu sedikit. Karena apa? Sagittarius tidak ingin mempunyai orang-orang yang hanya mengejar bisa dibilang carmuk lah, cari muka lah, kepada atasannya kah, kepada orang-orang kah, biar dia dirasa ditinggikan, biar dia dirasa dihormati dan disegani lah. Menurut Sagittarius itu nggak penting banget gitu loh. Buat apa sih bersaing hanya untuk kedudukan gitu loh. Kalau ingin bersaing dengan si Sagittarius, ya cobalah bersaing dengan, ya itulah. Itu udah rahasia. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Wah, itu 3 tips yang membuat si Sagittarius pergi. Jadi mungkin ada di masing-masing tip itu yang membuat dia pergi ya. Jadi kalian coba pahami, kalian coba cari, kalian coba gali informasinya. Kenapa sih tiba-tiba dia pergi loh? Kenapa dia tiba-tiba kok menjauh gitu loh? Jadi ininya jangan negatif thinking dulu. Cari dulu kebenarannya. Bisa-bisa kamu diadu domba oleh teman kamu sendiri yang bla 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 bla, belum tentu ucapannya benar ya. Jadi cari dulu kebenarannya sebelum kamu memutuskan sesuatu. Oke? Mungkin cukup sekian dulu konten kali ini ya. Sorry ya guys, gelap-gelap gini ya, karena ya sederhana gitu. Aku konten dengan seadanya. Oke, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Semoga membantu kalian yang lagi PDKT-an. Semoga membantu mencari solusinya ya, meskipun nggak notice banget dengan pertanyaan kalian. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Kurang lebihnya aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, ataupun hal-hal yang menyinggung kalian. Aku minta maaf. Thank you untuk kalian yang sudah like, comment, and subscribe. Thank you yang udah nonton. Thank you yang udah support selalu sampai detik ini. Aku berterima kasih karena support dari kalian, dukungan dari kalian yang membuat aku selalu bersemangat dan berenergik ya. Ya semoga konten aku kedepannya berkembang karena ada beberapa target aku yang membuat aku semangat kembali berkonten. Nah, itu akan bener-bener wow banget lah. Ini kalau pencapaian pertama aku ini berhasil, itu berarti wow banget. Oke, mohon dukungannya kedepannya dan mohon doanya semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin Allahumma amin. Ega Pratama di sini undur diri. Kita berjumpa lagi di next video selanjutnya. Dah.